Ketua Umum PSSI Erick Thohir, girang Timnas Indonesia U19 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U19 2025. Ia bangga karena skuad Garuda satu-satunya wakil ASEAN di kejuaraan tersebut. Sejauh ini prestasi Timnas Indonesia U17 memang sangat baik. Skuad Garuda Muda lolos ke perempat final dengan status sebagai juara grup C. Tim asuhan Nova Arianto sapu bersih kemenangan di fase grup. Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan mampu dikalahkan oleh Timnas Indonesia U17. Erick Thohir bersyukur atas prestasi gemilang Timnas Indonesia U17. Terlebih, Timnas Indonesia U17 satu-satunya wakil ASEAN di Piala Asia U17 2025. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17. Tulis Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Erick Thohir memberikan pesan kepada Timnas Indonesia U17 untuk mempersiapkan mental untuk menatap laga perempat final Piala Asia U17 2025. Sebab, babak 8 besar tantangannya bakal lebih sulit lagu. Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga perempat final pada tanggal 14 April 2025. Lawannya adalah runner-up grup D. Pemain muda berdarah Indonesia, Tristan Goijer, yang saat ini dipinjamkan dari Ajax Amsterdam ke PIC Zwolle, dilaporkan kian dekat untuk membela Timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan oleh YouTuber sekaligus pengamat sepak bola diaspora, Yusa Nugraha. Dalam pernyataannya di kanal YouTube pribadinya pada Kamis, Yusa mengatakan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Tristan. Bek kanan berusia 20 tahun tersebut menunjukkan sikap terbuka jika mendapat undangan resmi dari PSSI. Aku pernah ngobrol langsung sama Tristan, aku tanya apakah dia bersedia membela Timnas Indonesia. Dia jawab terbuka, dan akan siap jika memang diundang, ujar Yusa. Tak hanya menunjukkan minat, Yusa juga mengungkapkan bahwa Tristan mengaku telah melakukan komunikasi awal dengan pihak PSSI dan hasil pembicaraan tersebut terbilang positif. Walau saat ini tengah menjalani masa peminjaman di PIC Zwolle, Tristan masih terikat kontrak jangka panjang dengan Ajax Amsterdam. Bahkan Ajax telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029, menunjukkan bahwa klub raksasa Belanda itu masih memandangnya sebagai bagian dari proyek masa depan mereka. Dia sekarang dipinjamkan ke Zwolle, tapi Ajax baru saja memperpanjang kontraknya sampai 2029. Artinya, Ajax yakin dengan potensinya. Jelas Yusa, jika proses naturalisasi berjalan mulus, kehadiran Tristan bisa menjadi tambahan yang signifikan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dengan pengalamannya di kompetisi Eropa dan usia yang masih sangat muda, ia dianggap sebagai opsi jangka panjang untuk memperkuat tim Garuda. Timnas Indonesia akan kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi. Kali ini muncul nama Miliano Jonathans, pemain muda berusia 20 tahun yang tengah memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Pemain muda berdarah Depok, Jawa Barat dari sang nenek. Itu diketahui tengah masuk radar PSSI yang tengah memburu pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional. Dalam proses naturalisasinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa potensi Miliano besar untuk perkuat Timnas Indonesia. Meskipun ia menegaskan bahwa proses naturalisasi harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh ada titipan pemain. Saya tidak ingin Timnas dibentuk dengan pemain-pemain titipan, karena itu akan merusak sistem pembinaan nasional, ujar Erick Thohir. Meski begitu, kedatangan ayah Miliano ke Indonesia baru-baru ini yang disebut tidak berkaitan langsung dengan isu naturalisasi. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Vietnam dan Thailand telah gugur di fase grup Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 melengkapi catatan gemilang mereka di fase grup Piala Asia U17 usai mengalahkan Afghanistan 2-0 di Stadion Prince Abdullah Jumat.
Sebelum menang lawan Afghanistan, Indonesia juga tampil perkasa di 2 laga sebelumnya. Korea Selatan dibuat bertekuk lutut 1-0, sementara Yaman dicukur 4-1. Hasil sempurna tersebut mengantar Indonesia jadi juara grup C dengan koleksi 9 poin. Sementara Korea Selatan jadi runner-up dengan raihan 6 angka. Ini merupakan kali pertama bagi Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi di Piala Asia U17. Hanya saja, kesuksesan Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025 tak mampu diikuti tim Asia Tenggara lainnya, Thailand dan Vietnam. Kedua tim tersebut hanya mampu finish sebagai tim juru kunci di grup masing-masing. Thailand jadi tim ASEAN paling tragis lantaran menderita 3 kekalahan beruntun di fase grup A. Tim Gajah Perang kalah dari Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Sementara Vietnam harus menelan pil pahit usai ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1 di laga pamungkas. Sebelumnya, Vietnam juga bermain seri lawan Jepang dan UEA. Hasil ini membuat Vietnam finish sebagai tim juru kunci dengan raihan 3 poin di bawah Jepang, UEA, dan Australia yang sama-sama mengemas 4 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia merupakan satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil mencapai perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tim Garuda Muda menutup pertandingan terakhir di grup C dengan kemenangan 2-0 melawan Afghanistan berkat 2 gol yang dicetak oleh Fadli Alberto Hengga dan Zahabi Goli di menit tambahan babak kedua. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, ujar Erick melalui akun Instagramnya. 2 tim Asia Tenggara lainnya dalam turnamen ini, Thailand dan Vietnam, tidak dapat berbuat banyak. Indonesia juga menjadi satu-satunya kontestan dari ajang ASEAN U16 Boys Championships 2024 yang berhasil melaju ke 8 besar Piala Asia U17 2025. Thailand dan Vietnam yang masing-masing berstatus sebagai runner-up dan peringkat keempat di ASEAN U16 Boys 2024 gagal melanjutkan langkah ke babak gugur Piala Asia U17 2025.